Diberatkan dulu tentang masalah adab-adab berdoa agar doa-doa Anda itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan kalau Anda ingin mengajukan sesuatu pada atasan Anda di perusahaan, tentu Anda punya ada protokolnya lah ya, supaya sesuai dengan protokol dan akhirnya diterima permintaan kita. Beliau menyebutkan itu, saya langsung masuk di akhir buku ya, karena di awal buku beliau sebutkan keutamaan zikir dan doa, di akhir buku beliau sebutkan ada pada berdoa. Di antaranya beliau menyebutkan 132 doa yang insya Allah mungkin kita akan bahas satu persatu bila Allah mudahkan masih berlanjut ke depannya ta'lim kita insya Allah. Yang pertama ada berdoa adalah mengawali doa dengan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian menutup doa dengannya juga. Ya, ini banyak sekali penjelasan yang dipaparkan oleh para ulama berhubungan dengan masalah ini ya. Di antaranya diambil daripada hadis Nabi SAW yang sahih, kullu amrin la yubda' bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka dia terputus dari rahmat Allah ya. Jadi terputus dari rahmat Allah. Begitu juga dengan ada pernah sahabat masuk masjid kemudian tiba-tiba dia langsung mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah aku. Kata Nabi SAW, istajala adza. Orang ini buru-buru sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, membaca salawat pada diriku, kemudian baru dia menyampaikan hajatnya. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, semua doa yang tidak dimulai dengan salawat denganku maka akan terhijab, tertutup. Oleh karena itu minimal teman-teman bilang Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah dan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua, agar doa Anda dikabulkan terutama, tentu kita semua sepakat kita akan sangat butuh doa justru pada saat kita sedang terhimpit. Ya. Lagi sakit, ingin sembuh dari bangkrut, ingin bangkit kembali dan segala macam ya. Maka kata beliau yang kedua adalah senantiasa berdoa di saat lapang dan juga sempit, senang ataupun susah. Ya. Ini ada putun nomor 305 dikatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya dan dihasankan oleh Al-Albani. Ya. Ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, kenalilah Tuhanmu pada saat kau sedang lapang maka dia akan kenali kau pada saat kau sedang susah. Justru sekarang kalau badan Anda sehat, rezeki Anda masih melimpah ya, anggota tubuh masih sempurna Masya Allah, makanan minuman ada, istri suami ada, anak-anak ada, segala macam ada semuanya gitu kan. Maka di saat ini kalau Anda berdoa kepada Allah SWT, justru di saat nanti kita lapang, Allah akan mudahkan diijabahnya doa kita. Yang ketiga tidak berdoa memohon agar keburukan menimpa keluarga, harta, anak-anak, dan juga diri sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, jangan kalian mendoakan keburukan buat diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian, karena bisa saja malaikat lewat lalu mengaminkan maka dikabulkanlah. Jadi jangan pernah membahasakan bahasa-bahasa yang bisa menjadi doa buruk buat diri kita sendiri. Misalnya orang lihat dirinya di kaca, kok saya jelek ya, kok mata saya begini ya, kok saya begini, oh saya sudah terlalu kelihatan tua dan segala macam. Ini bahasa-bahasa tidak perlu diucapkan. Lebih baik kita mengatakan Masya Allah, Allah masih berikan saya ketampanan, kecantikan, kulit yang sehat, rambut yang subur, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat, merendahkan suara ketika berdoa antara berbisik dan jahar atau terdengar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, dalam tafsir surah Al-A'raf ayat 205. Juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Tadi sudah kita bacakan Al-A'raf itu ya. Tadi suruh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi merendah, rasa takut, mengecilkan suara, tidak teriak-teriak. Jadi pernah ada sahabat, mereka di Khaybar, pada saat melihat orang-orang Yahudi di Khaybar, dan mereka tahu Allah telah turunkan janjinya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Khaybar akan ditembus, gitu kan? Maka mereka pun bertakbir, Allahu Akbar, para sahabat gitu. Kata Nabi SAW, kecilkan suara kalian. Karena yang sedang kalian panggil bukan zat yang tuli. Sudah dengar apa yang kalian minta gitu. Jadi harusnya kita mengatur dari suara kita gitu. Kemudian yang kelima, merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah pada saat berdoa. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am, ya, surah nomor 6, ayatnya 42 sama 63. Juga Al-A'raf 205. Ini menjelaskan tentang masalah kita dianjurkan untuk merendah ya, pada saat berdoa kepada Allah SWT. Yang keenam, memelas atau merengek kepada Allah dalam berdoa dan memohon.
Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Ya. Jadi kita harus betul-betul merengek, memohon. Ya, karena Allah tidak akan terima doa yang dari hati yang lalai, hanya seperti rutinitas saja. Yang ketujuh, bertawassul kepada Allah dengan tawassul yang disyariatkan. Ya. Dan makna tawassul maksudnya mencari amal-amal soleh yang bisa kita sebutkan. Kemudian kita berharap dengan menyebutkan amal soleh itu kepada Allah bukan pada manusia, maka bisa doa kita diterima. Mungkin Anda sudah tidak asing dengan kisah masyhur 3 orang yang kata Nabi SAW keluar jalan, kemudian mereka kehujanan, lalu mereka masuk dalam gua, lalu ada batu yang jatuh dari atas gunung menutupi gua, mereka tidak bisa keluar. Maka tiga-tiganya bertawassul dengan amal solehnya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya orang tua yang saya berbakti pada keduanya. Setiap malam saya pulang dari gembalan kambing saya atau unta saya perahkan susu lalu saya minumkan di tangan mereka. Kemudian baru saya tidur dan saya berikan minum kepada keluarga saya, gitu kan, maksudnya istri dan anaknya. Namun satu waktu saya pernah pulang, kemudian saya temukan ternyata ya, orang tua saya sudah tidur, maka saya pun memegang susu tersebut sampai pagi hari tanpa mereka tahu kalau saya sedang memegangnya. Maka setelah itu pun ya mereka aku berikan. Nah, setelah diberikan susu tadi, ya kan, tanpa diberitahukan oleh si anak tadi, saya berdiri dari malam loh ini ayah ibu nunggu Anda, gitu kan. Dia tidak bilang itu, kata dia, ya Allah kalau seandainya amal itu baik, benar, ikhlas karenamu, terimalah. Maka terpecah batu tersebut tapi mereka belum bisa keluar. Yang satu lagi berzina atau mengajak seseorang wanita berzina dan dia suka sekali wanita ini karena dia kagum dengan fisiknya, warna kulitnya dan segala macam. Perempuan ini setiap diajak zina selalu nolak. Satu waktu perempuan itu terhimpit. Mereka atau perempuan ini tidak punya lagi biaya untuk hidupi orang tuanya yang sedang sakit, maka dia pun datang kepada si laki-laki ini lalu memohon. Laki-laki itu memberikan syarat, saya akan bantu kamu tapi dengan syarat kau serahkan dirimu. Maka di awal dia nolak, tapi setelah itu dia pulang makin susah hidupnya. Dia kembali lagi lalu dia serahkan dirinya. Setelah, kata orang ini, setelah saya pun sudah berhasil menguasainya, ya, saya berada di antara keempat kakinya, maksudnya di 2 pahanya dan 2 tangannya, artinya dia sudah tinggal memasukkan kemaluan di kemaluan. Tiba-tiba perempuan itu mengatakan, bertakwalah kepada Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya, maksudnya jangan kau berzina. Maka tiba-tiba dia pun meninggalkan. Kata dia, Allah kalau seandainya saya tinggalkan wanita itu yang tadi cantik menurut saya, yang saya sudah kuasai dia, meninggalkan karena kamu ya Allah, maka keluarkan kami dari gua ini. Maka pecahlah batu tersebut tapi dia belum bisa keluar, mereka belum bisa keluar. Yang ketiga mengatakan, karena 3 orang tadi terkurung di gua, yang ketiga mengatakan, saya Allah memiliki seorang pegawai yang dia bekerja sama saya, tapi sekian lama dia nggak ambil gajinya, lalu kemudian tiba-tiba dia pergi. Maka saya tidak tahu di mana keberadaannya, karena zaman dulu nggak ada telepon kayak kita sekarang bisa cek segala macam, ini nggak ada. Atau ada medsos lah secara umum ya. Maka saya pun akhirnya dia bilang coba mengelola gaji dia sehingga menjadi penuhlah sebuah lembah dengan hewan-hewan ternak. Satu waktu dia datang lalu dia mengatakan, wahai tuan, jadi pegawainya mengatakan pada dia, bertakwalah kepada Allah, dulu saya pernah punya hak beberapa waktu yang kau tidak berikan kepada saya, gitu. Yang kau tidak berikan kepada saya. Bisa nggak saya minta kembali? Kata dia, apa kau lihat lembah itu? Kata pegawainya, iya. Mantan pegawainya mengatakan iya. Kata dia, itu adalah hasil gajimu yang saya kelola dan itu semua milikmu. Maka ya Allah, pegawai itu pergi mengambil seluruh satu lembah itu, tidak tinggal 1 ekor pun buatku. Kalau itu ikhlas karenamu, keluarkan kami dari gua ini, maka hancurlah batu tersebut yang menghalangi gua yang cukup untuk mereka bisa keluar bertiga. Nah, ini contoh bertawassul namanya, ya, dengan amal soleh. Di sini dituliskan oleh beliau di poin ke-7, bertawassul kepada Allah dengan tawassul yang disyariatkan. Seperti contohnya bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam berdoa. Misalnya kita bilang, ya Ghafur, ikfirli, ya Tawwab, tub alaiya, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah aku, wahai zat yang penerima tobat, terimalah tobatku, dan seterusnya. Kemudian yang B, dia masih di poin 7, bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah dilakukan. Ini sebagaimana tadi saya kasihkan contoh, 3 orang yang terkurung di gua. Poin C, bertawassul dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup. Ya, Anda boleh ya datang kepada orang soleh lalu Anda minta agar dia doakan kepada kita, baik itu orang tua kita atau orang-orang lain. Yang ke-8, mengakui dosa-dosa dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah saat berdoa. Ya, berdasarkan hadis Bukhari. Jadi kalau kita punya dosa, kita mengatakan, ya Allah, aku akui dosaku padamu, ya Allah, maafkanlah aku, dan jangan kau haramkan aku dari rezekimu karena dosa itu, dan seterusnya. Yang ke-9, tidak memaksakan diri untuk bersajak dalam berdoa. Sebagaimana disebutkan, ya, diambil dari buku Agar Doa Dikabulkan halaman 65 sampai 66.
Nah, dia menyampaikan apa adanya, curhatannya kepada Allah SWT. Yang ke-10, mengulangi doa 3 kali. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi usahakan disebutkan minimal 3 kali doa yang kita sampaikan. Kemudian yang ke-11, menghadap kiblat. Sebenarnya disebutkan dalam hadis Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-12, mengangkat kedua tangan saat berdoa. Ini juga diambil dari buku sama, agar doa dikabulkan, halaman 67 sampai 68. Ya, kemudian yang ke-14, menangis ketika berdoa karena takut kepada Allah. Ini juga diambil dari buku yang sama di halaman 68 sampai 70. Kemudian yang ke-13, yang ke-12 tadi mengangkat kedua tangan saat berdoa. Yang ini ada hadisnya, kata Nabi SAW, Allah malu mengembalikan tangan hamba yang diangkat ke langit dalam keadaan kosong. Maksudnya dikembalikan dalam keadaan kosong. Yang ke-13, berwuduk sebelum berdoa. Ini termasuk adab yang penting ya. Berwuduk sebelum berdoa. Walaupun ini bukan keharusan tapi sunnah. Yang ke-14, menangis ketika berdoa karena takut kepada Allah. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, khawatir Allah hukum dan segala macam, itu bagian daripada hal yang sangat ditekankan. Yang ke-15, menampakkan rasa butuh kepada Allah saat berdoa. Dan jangan acuh tak acuh, tapi tunjukkan kebetulan seperti Anda kalau minta pada atasan Anda. Atau Anda lagi terlilit utang gitu kan. Dan Anda pengen agar meminjam uang kepada seseorang. Kira-kira bagaimana Anda meyakinkan orang tersebut? Mungkin Anda sambil menangis, Anda datangkan anak Anda yang susah, yang beberapa hari nggak makan dan segala macam. Anda datangkan bukti-bukti kalau Anda memang terlilit utang dan dikejar oleh orang-orang. Supaya Anda yakinkan kepada dia. Maka Anda harusnya tunjukkan rasa butuh itu kepada Allah. Yang ke-16, memulai berdoa untuk diri sendiri apabila berdoa untuk orang lain. Atau sebelum berdoa untuk orang lain. Selalu doakan diri sendiri dulu. Dan ini disebutkan dari hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Yang ke-17, tidak melampaui batas dalam berdoa. Ya, berdasarkan dari Abu Daud dan dihasankan oleh Albani. Jadi tidak melampaui batas dalam berdoa. Maksudnya meminta hal-hal yang memang sudah tidak mungkin gitu ya. Seperti minta dihilangkan malam, dihilangkan siang, berubah jenis kelamin dan segala macam, ini nggak mungkin. Yang ke-18, bertaubat dan mengembalikan hak orang yang diperoleh secara tidak hak atau tidak benar. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Jadi kalau masih ada hak orang lain, biasanya doa kita malah belum dikabulkan. Kemudian yang ke-19, ya, berdoa untuk kebaikan kedua orang tua dan diri sendiri. Sebagaimana hadis riwayat disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24, Ibrahim ayat 41 dan Nuh ayat 28. Yang ke-20, berdoa untuk diri sendiri dan untuk orang-orang mukmin. Tadi kan berdoa untuk kedua orang tua, poin 19, dan diri sendiri. Kalau poin 20, berdoa untuk diri sendiri dan juga orang-orang beriman. Doa yang masyhur dalam Al-Quran yang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dari beriman, ya, yang sudah beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Maksudnya Allah engkau maha lembut dan maha pengasih. Plus tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Kecuali kepada Allah. Dan ini hal mendasar teman-teman yang harus kita garis bawahi. Izinkan saya tutup teman-teman sekalian pertemuan kita ini dengan momen-momen diterimanya doa. Yang pertama kata beliau adalah malam Lailatul Qadar. Ini sudah masyhur ya. Kemudian yang kedua, antara azan dan iqamah. Nah, ini usahakan teman-teman selalu luangkan waktu, karena azan iqamah itu pendek sekali waktunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya. Karena kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan Albani, doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Kemudian di penghujung malam, ya, menjelang subuh, itu sepertiga malam, itu jelas hadisnya di mana Nabi SAW bersabda, kalau tertinggal sepertiga malam maka Allah akan turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang memohon saya berikan, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi. Kemudian juga saat mendengarkan ya, panggilan azan menuju sholat fardu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Ya. Juga termasuk ketika hujan turun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Albani. Ini sekarang lagi mau masuk musim hujan ya.
Ini sangat luar biasa waktu-waktu yang mustajab doa. Banyak orang berkeluh kesah, harusnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah saat pertempuran dalam jihad sedang berkecamuk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Kalau terjadi peperangan ya. Selanjutnya juga di hari Jumat. Di hari Jumat. Ya, khilaf di antara ulama, tapi ada dua pendapat mengatakan yang pada saat khatib di atas mimbar sampai diqamahkan salat, makanya di khutbah kedua selalu khatib berdoa. Dan yang terakhir adalah itu pendapat yang kedua selepas asar sampai terbenam matahari. Kemudian ketika minum air zam-zam, nah bagi teman-teman yang punya zam-zam di rumah kalau masih sisa ya, subhanallah kita sekarang sudah beberapa bulan tidak umrah ya, ditutup. Insya Allah mudah-mudahan satu waktu Allah bukakan lagi buat kita semuanya. Itu juga dengan haji. Tapi bagi masih punya di rumah, zam-zam itu selalu mempengaruhi dan tidak terpengaruhi. Ya, saya beberapa kali dia cuplikan, beberapa kali diangkat dan diadakan penelitian. Ternyata zam-zam itu kalau satu tetesnya dicampur dengan 1000 tetes yang lain pun maka bahkan berubah menjadi zam-zam juga. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu kehabisan zam-zam gitu. Zam-zam yang ada di galon diisi lagi dengan air biasa kalau sudah berkurang gitu. Kemudian selanjutnya pada saat sedang sujud, ya, khilaf di antara ulama boleh pakai bahasa Indonesia atau tidak, ya. Ini khilaf di antara ulama. Sebelumnya di sholat sunnah ini masih banyak ya pendapat ulama yang membolehkan, tapi lebih cenderung orang lebih baik ya bahasa Indonesia digunakan di luar sholat saja. Kemudian selanjutnya adalah ketika terbangun di malam hari, khususnya kalau dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia dan tidak ada sekutu bersamanya. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 zikir yang masyhur. Subhanallah maha suci Allah. Subhanallah walhamdulillah segala puji bagi Allah wa la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar. Allah maha besar. Kemudian yang zikir terakhir adalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha mengetahui. Ya. Kalau orang baca ini pada saat terkaget di malam hari, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa akan diterima dan kalau dia sholat akan diterima. Ya. Begitu juga dengan membaca, libatkan dalam doa kita doanya Dhannun. Dhannun ini Nabi Yunus AS. Nabi Yunus itu dalam perut ikan paus, beliau membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang membaca ini kata Nabi SAW dalam doanya maka Allah akan kabulkan doanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Juga saat ditimpa bencana, sebagaimana hadis riwayat Muslim, ini juga doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru pada saat ada masalah, kita berdoa karena kita dianggap orang-orang yang sedang membutuhkan atau muttar, ya. Juga termasuk setelah seorang muslim meninggal dunia, ya. Riwayatkan Imam Muslim, maksudnya orang yang hidup mendoakan orang yang sudah mati, ya. Kemudian juga doa yang dibaca dari orang-orang yang masih hidup, yang saleh, yang kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat bagus, maka itu dikabulkan. Juga masuk dalamnya doa muslim terhadap muslim yang lain. Jadi kalau Anda didoakan oleh muslim siapapun ala zahril ghaib, tidak nampak depan mata, dia doakan kita sembunyi-sembunyi, maka itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan Ramadan yang sudah masyhur ini diterima doanya, ya, orang-orang yang berdoa terutama yang puasa. Kemudian ketika ayam berkokok, ya, semuanya disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim semuanya ini, kalau ya akan dikabulkan doa pada saat kita mendengarkan kokokan ayam. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan kokokan ayam, maka sebaiknya ya Anda berdoa. Ya. Berdoalah karena dia sedang melihat apa yang tidak melihat kalian, maksudnya melihat para malaikat gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah berdoa pada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah kata beliau, dan disebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Karena hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalamnya juga adalah hari Arafah yang tanggal 9 yang sudah masyhur ya. Itu diterimanya doa. Ya. Kemudian di Masy'aril Haram, di Muzdalifah, di Mina, di Arafah, ini semua termasuk hari-hari yang mulia untuk diterima doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini teman-teman sekalian yang kita jadikan sebagai bahasan kita pada pertemuan sekarang. Semoga saja bisa menambah informasi buat Anda semua. Dan saya sarankan kalau teman-teman mau lebih jauh mendengarkan cukup banyak sekali kisah yang saya sampaikan di YouTube. Itu Anda bisa mengikuti ceramah